Ya, pemirsa, kita akan bergabung untuk mengikuti konferensi pers dari Kemenko Maritim dan Investasi. Itu kelihatan berjalan, tapi yang dikatakan Presiden ada di hijack itu benar sekali. Tapi kalau APD saya kira kita mungkin dalam berapa waktu ke depan sudah bisa mungkin malah ekspor untuk protective suit tadi. Karena dengan termasuk masker N95. Nah, kita sekarang import materialnya itu dari Korea Selatan dan dari Tiongkok. Sehingga sekarang kargo pesawat terbang misalnya dari Shanghai kita akan buka sehingga pengangkutan barang itu bisa cepat. Jadi saya kira dengan tentu comply pada protokol kesehatan. Ini saya kira kita jalankan semua pelan-pelan. Jadi jangan ada berpikir kok kita mesti ke Tiongkok lah, yang punya dia, Amerika aja minta dari dia. Nah makanya ke depan kita harus punya industri-industri semacam itu supaya kita juga jangan tergantung. Tapi ingin saya garis bawahi, tidak ada satu negara pun yang bisa murni independen dalam hal ini. Tidak bisa. Semua dunia ini terintegrasi sekarang. Lalu ada Ibu Cica dari Tempo. Halo, Opung, selamat malam. Opung mau tanya, untuk yang proyek-proyek kereta cepat itu seperti Jakarta-Bandung ya, Opung khususnya. Lalu mungkin Jakarta-Surabaya juga akan ada perubahan target konstruksi nggak untuk tahun ini? Lalu apakah ada revisi budget investasi juga? Lalu yang kedua, gelombang PHK tadi, Opung, yang untuk industri pariwisata kan di depan mata ya ancamannya, apalagi masing-masing pelaku usaha rata-rata hanya membuat asumsi risiko sampai Mei akhir. Kalau misalnya nanti masa daruratnya diperpanjang, skenario dari pemerintah akan seperti apa? Bagaimana upaya pemerintah juga untuk khususnya pekerja selain mengalokasikan kartu prakerja? Terima kasih, Opung. Pariwisata memang menjadi perhatian serius kita, tapi kan juga, kita harus juga lihat nih sekarang, kalau Cina ini recovery cepat, kan sekarang udah mulai nih, Korea Selatan misalnya, ya, Jepang dalam 1-2 bulan ini, berarti turis mereka itu kan juga pengen keluar tuh, karena udah stres selama berbulan-bulan. Nah kita juga harus siapin, mana daerah-daerah yang kita siapin, makanya sekarang misalnya seperti Bali, kita cepat-cepat ini supaya mereka lebih bagus, sehingga ada satu kita bikin alat untuk melakukan pengetesan itu di Universitas Udayana, sehingga sekarang ini saya lihat di Bali itu relatif sudah lebih bagus penataannya, sehingga kalau nanti COVID ini turun, kita bisa menyelesaikan ini masalah. Nah tadi ada hampir berapa ratus hotel atau mungkin 1.000 hotel, itu sekarang slow down dan berhenti. Nah ini juga tadi menjadi isu. Tapi pemerintah akan coba mungkin nanti melihat lagi dihitung sekarang ini, mungkin bunganya dihilangkan berapa lama atau bagaimana, sedang dihitung dengan cermat mengenai ini. Jadi saya pikir kita paham salah satu industri yang paling cepat lagi nanti bisa bangkit adalah pariwisata. Oleh karena itu pariwisata menjadi perhatian kita, karena jumlah pekerja di pariwisata juga itu bisa belasan juta orang. Kemudian kereta api Jakarta-Bandung, betul itu perlu schedule, karena kan berhenti juga sekarang, ya enggak banyak kegiatan, nah, pastilah tertunda. Overrun cost-nya kita masih hitung berapa akibat dari tertundanya proyek ini begini banyak. Kalau Jakarta-Surabaya kita belum bicarakan lagi. Oke. Selanjutnya Ibu Raisa, kembali silakan. Untuk yang baru bergabung silakan diklik raise hand-nya kalau mau tanya ya. Satu lagi Opung, maaf ketinggalan yang soal pelaporan Said Didu. Kapan nih Opung akan melaporkan ke ini dan gimana prosesnya nanti? Saya nggak kepikir itu soal apa tadi, siapa? Said Didu, Opung. Oh iya, saya nggak kepikir soal itu. Ya nggak tahu tuh urusan anak buah saya tuh mereka. Siap. Ada lagi yang bertanya, silakan. Udah. Kalau gitu kita selesaikan saja ya. Oh ada. Ciko dari ABC, Pak. Ya. Ciko dari ABC. Yes. Silakan. Yes, Pak Luhut, Chico from ABC. Yes, Pak Luhut, Chico from ABC Australia. Pak Luhut,
Yes. Just one quick question, Pak Luhut, because there's a lot of research saying that Indonesia will probably face the worst hit by COVID-19 in Southeast Asia, and what would be your response to that kind of research, Pak? That Indonesia will face the worst hit. Which research? From which research? I think there's a lot of research flying around on the news, Pak. Now you should name it to me, because I also, get some report about the research, So far, I believe Indonesia is still in a good shape. I think the program of the government to tackle this one also, I believe, still within the good corridor. Yeah, I don't believe that it's going to be the worst in Indonesia, but again, Indonesia is the largest archipelagic country, So modeling to see this one is not the same with the country, maybe like Singapore or like Vietnam or something like that. But we are serious to tackle this one, and we are using also our own expert to, to set up our strategy to mitigate this issue. Yeah. Okay, thank you, Pak. Wahyudi dari The Straits Times lagi, silakan. Satu lagi ketinggalan Pak Luhut, maaf, soal ventilator itu Toyota dan Daihatsu fasilitas pabriknya di Indonesia bersedia mereka convert untuk bisa bikin ventilator. Cuman mereka ada kekhawatiran karena nggak ada ISO, jadi ada resiko adanya nanti legal suit di depan hari. Jadi intinya mereka minta legal impunity kalau mereka bikin ventilator. Dari pemerintah apa ada pemecahan masalah? Ini kan emergency ya, Yud. Jadi emergency situation, apa saja yang bisa kita bicarain. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu nanti dengan standar-standar yang ada, kita bisa omongin. Saya tidak lihat ada masalah. Any option untuk menyelamatkan hidup orang, saya kira layak diambil kok. Ya kan ini menyangkut masalah humanity. Ini kan bukan menyangkut profit loss. Silakan aja dia Yud datang ke saya, nanti saya channel ke mana, ke Pak Doni, ya terus saya bantu Pak Doni juga menyelesaikan ini. Demikian tadi pemirsa konferensi persnya.